Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bisa lambaikan tangan, haleluya. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Percaya Tuhan akan menyatakan kehadirannya buat setiap kita. Yang percaya bisa berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini. Satu nama yang kami tinggikan yaitu nama-Mu ya Tuhan. Satu nama yang kami agungkan yaitu nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lawat kami Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiralah paya sandaya labara 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 labara. Sandaya labara labara. Sandaya labaya labara 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 labara. Sikara labara labara lamaya sandaya lamara 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 lamara. Kemuliaan bagimu, hormat pujian bagimu, Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu ya Allah. Kami menghormati Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kami bawa seluruh persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Ini persembahan kami. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersukacita. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, Allah yang menjadi kekuatan, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama mau bersorak dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, beri salam satu dengan yang lain. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan untuk duduk. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami membuka hati pagi hari ini Tuhan. Dan kami bawa seluruh persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah-Mu yang namamu. Yesus, domba Allah-Mu yang namamu. Amin Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah-Mu yang namamu. 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 Pagi hari ini Tuhan kami nyatakan kepadamu Tuhan, Engkau adalah kekuatan buat setiap kami. Engkau adalah pengharapan buat setiap kami. Kami memandang Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Yesus, anak domba Allah yang maha tinggi. Yesus, anak domba Allah yang maha tinggi. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Limpahkan kekuatan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Curahkan kasih-Mu pagi hari ini ya Aba. Sikarala barala 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 barala. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Aba. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala
Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan. Haleluya. Hanya di dalam-Mu ada sukacita. Sandaya dalamaya sando, haleluya. Oh, siada lama inaya dalamaya so, haleluya. Dengan iman kami nyatakan Engkau Tuhan kekuatan. Dengan iman kami nyatakan Engkau Tuhan sumber pengharapan. Haleluya. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku,
percaya Tuhan, Engkau melimpahkan kekuatan yang baru buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita beribadah dengan hati yang bersukacita. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga rindu berbicara kepada setiap kita. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam spiritual breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mulai bulan ini tayangan rekaman ibadah dapat disaksikan di channel YouTube GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar.
Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita juga akan memperkatakan janji Tuhan di tahun 2023. Ya, sama-sama kita akan kepalkan tangan kita. Kita akan memperkatakan janji Tuhan di tahun 2023. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau satu hati di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat pagi yang indah ini Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin rohani kami, dari Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap, Bapak dan Ibu rohani kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, dan Gembala Sidang yang kami kasih Pendeta Timotius Andi Cahyono. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memilih dan menetapkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Percaya Tuhan, Engkau akan melimpahkan kekuatan yang senantiasa baru buat setiap mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus mencurahkan pengurapan yang baru atas setiap mereka ya Bapa. Dimanapun mereka melayani Tuhan, Engkau Allah yang menyertai dengan sempurna ya Tuhan. Perlindungan darah Yesus ada buat setiap mereka ya Bapa. Kekuatan kesehatan yang baru senantiasa Engkau berikan ya Bapa. Bahkan Tuhan, Engkau memakai pelayanan mereka dengan tanda-tanda yang ajaib ya Tuhan. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ini kami boleh bersatu hati menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kota Semarang. Shalom buat Semarang di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom buat Semarang Tuhan. Kami percaya Semarang diberkati oleh Tuhan, Semarang dipulihkan oleh Tuhan, Semarang boleh menjadi kota kesukaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melihat pertobatan terjadi di kota kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama menuntaskan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota Semarang Tuhan, berkati para pemimpin yang ada di kota kami Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan. Percaya Semarang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang melawat bangsa kami ya Tuhan. Shalom untuk Indonesia, damai sejahtera-Mu Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang takut akan Tuhan boleh ada atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai seluruh jajaran pemerintah yang ada Tuhan di setiap daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat senantiasa buat setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di tahun ini juga Tuhan, kami akan melihat tuaian yang besar itu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai mereka boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk Pilpres di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami perkatakan Indonesia aman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami meminta kepadamu ya Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, yang toleran ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang nasionalis Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga merindukan Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini ada kebangkitan generasi Yeremia Tuhan, di gereja kami Tuhan, di kota kami Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, ada kebangkitan generasi Yeremia ya Tuhan. Kami melihat Tuhan anak-anak muda Tuhan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, dan Engkau memakai kehidupan mereka untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Percaya Tuhan, di tempat ini ada kebangkitan generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan buat Yerusalem. Damai sejahtera buat Yerusalem. Shalom buat Yerusalem Tuhan. Engkau mengasihi Yerusalem Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yerusalem dimenangkan bagi Tuhan. Yerusalem penuh dengan damai dan sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Ya Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari umat Tuhan katakan sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Sebagai iman kita, tanda pengakuan kita, percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan, mari sembah Dia, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu, kami menyembah. Ya na 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 masyarakat, segala na 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 masyarakat, masyarakat. Ya na 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 masyarakat, na 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 bo. Mari semua menyembah, sembah dalam roh dan kebenaran, masyurkan namanya, nyaringkan suara kita, sembah Yesus Tuhan. Ya na 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 bo. Mari dengan penuh keberanian
hampiri tahta kasih karunia-Nya. Oh na 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 la basya na 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 bo 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 bo. Oh na na la la basya na la ba basya na 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 pura la ba 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 ba. Eh la 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 bo segera la la basya la la ya la ba 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 ba. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu-waktu ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang menyegarkan roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik atas kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan yang mengajar, yang memimpin, bahkan menegur kehidupan kami. Mari Roh Kudus, ini waktu-Mu, waktu Engkau berbicara kepada setiap kami. Bila setiap tempat ini, area tempat ini dipenuhi dengan atmosfer surgawi, terlebih hati kami, hati yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kau pakai kehidupan hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan pengurapan yang sama itu juga yang Tuhan curahkan atas setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, luar biasa ya. Udara di Semarang itu panas. Panas ya. Karena saya biasa tinggal di Wonosobo, kota yang dingin, jadi di Semarang itu terasa begitu panas. Tapi tidak apa-apa, itu menandakan bahwa roh kita juga bergairah untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau bagikan tentang iman biji sesawi. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita lebih dulu. Bapak Ibu yang bawa Alkitab di Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa mereka kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Satu perikop yang menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, datanglah seorang yang membawa anaknya yang sering mengalami sakit ayan ya. Anak ini menderita sakit ayan dan ketika kambuh, maka ketika sering kambuh, penyakitnya ini membawa anak ini mungkin tidak dapat dikendalikan ya, tidak terkendali, dan kemudian bisa membawa anak ini masuk ke dalam api atau ke dalam air. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu dokter tahu ya, penyakit ayan ya kadang-kadang tidak terkendali sehingga berbahaya kondisinya. Nah, anak ini dibawa oleh orang tuanya kepada murid-murid Tuhan supaya murid-murid Tuhan pada waktu mendoakan mereka. Tetapi ternyata
tidak dapat sembuh. Akhirnya datanglah Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, saya sudah membawa kepada murid-muridmu, mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kemudian Tuhan Yesus menegur mereka dan akhirnya Tuhan Yesus berdoa buat anak ini dan anak ini sembuh. Iman sebesar biji sesawi. Tadi Tuhan Yesus menyinggung tentang iman sebesar biji sesawi. Apa itu iman? Iman, kalau Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dan orang percaya kita hidup itu karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Iman itu percaya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara iman Kristen, berarti iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam seluruh hidup kita mempercayakan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita mempercayakan hidup kita. Itulah iman. Kalau kita baca dalam perikop tadi, maka kita akan melihat beberapa kondisi dalam hal iman, dalam kondisi kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama kondisi yang bagaimana? Yang pertama adalah kondisi tentang tidak beriman. Oh, tidak bisa tampil. Ya. Oke ya. Yang pertama itu orang yang tidak beriman. Dalam ayat yang ke-17 ya, ke-17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Tuhan Yesus menegur mereka, orang-orang di sekitarnya. Angkatan yang tidak percaya. Angkatan yang tidak percaya berarti angkatan yang tidak percaya bicara tentang angkatan yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak percaya berarti orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada orang-orang Kristen yang tidak beriman, tidak percaya? Ada dong. Tapi bukan di sini, di luar sana. Kalau di sini tidak ada. Karena kalaupun ada, setelah mendengar firman, bertobat, jadi percaya. Orang-orang Kristen yang gini, Kristen-Kristen KTP, banyak gak? KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah datang beribadah. Tidak pernah ke gereja. Ya ke gereja datang sih setahun 2 kali ya. Kalau Paskah sama Natal ya. Itu pun karena dipaksa sama keluarga. Ayolah mumpung pas Natalan kita bareng-bareng ke gereja ya. Ada gak di sekitar kita yang seperti itu? Pernah menjumpai? Atau kita juga dulu pelakunya? Dulu pelakunya mungkin bisa ya. Iya, yang senyum-senyum iya gitu. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, mengakunya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika menghadapi masalah, kemudian larinya bukan datang kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan minta didoakan, tetapi kepada orang pintar. Orang pintar di sini bukan profesor, tapi Mbah Ngadio, Mbah Ngadio. Ya, Mbah Dukun. Ada lagunya kan, ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Datang ke Mbah Dukun. Wah, ngalami sakit gak sembuh-sembuh, ketika ada orang lainnya datang ke sana. Datang ke Mbah Dukun. Berarti dia sedang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada yang lain. Nah, inilah orang-orang yang bisa dikatakan meskipun KTP-nya Kristen, tetapi tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu kurang beriman. Ya, percaya sih, tapi percayanya situasional. Situasional sudah bisa. Oh, puji Tuhan ya. Jadi keadaan ini tuh percaya yang gini, tidak sepenuhnya.
Ada ruang kosong dalam hatinya yang merupakan celah untuk membuat dia akhirnya menjadi ragu dan bimbang dan tidak percaya. Jadi ketika lagi semangat ya, ngalami keuntungan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, wah menggebu-gebu. Ibadah 1 kali, datangnya pengennya 2 kali. Wah, tolong ada ibadah 2 kali lah. Padahal 1 kali aja belum full tempatnya. Wah, 2 kali. Morning call seminggu 3 kali, minta seminggu 6 kali Pak, 7 kali, siap. Ya. Tapi begitu lagi hadapi masalah yang berat gitu, mulai loyo, mulai ragu, apakah Tuhan itu bisa menolong saya enggak ya? Benar gak sih Tuhan sanggup menyembuhkan sakit saya? Benar gak sih Tuhan sanggup membuat usaha saya ini berhasil? Gak, mulai ragu. Kenapa? Situasional. Ya, biasanya orang-orang seperti ini tuh tergantung perasaannya. Perasaannya lagi baik, lagi moodnya lagi baik, wah menggebu-gebu, imannya kayak bisa mengguncangkan dunia ya. Tetapi begitu perasaannya juga terganggu, imannya juga mulai terganggu. Kita nggak boleh seperti ini, karena iman nggak boleh tergantung dengan perasaan. Iman harus mengatasi semuanya itu. Jadi yang pertama itu orang yang tidak beriman, yang kedua kurang beriman, yang ketiga apa yang Tuhan Yesus katakan adalah tentang iman sebesar biji sesawi. Oke, dalam ayat yang ke-20 Matius pasal 17 tadi kata demikian, sebab itu aku berkata kepadamu, itu yang Tuhan Yesus katakan. Perhatikan demikian, baik-baik perhatikan ayat ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, Tuhan Yesus mau bahwa setiap kita orang-orang percaya ini memiliki iman sebesar biji sesawi. Apa itu maksudnya? Yaitu iman yang membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Iman yang membawa kita mengalami kemenangan. Iman sebesar biji sesawi. Ini sesuatu yang luar biasa, karena ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, Alkitab katakan kita dapat berkata kepada gunung ini, pindah. Gunung-gunung berbicara juga tantangan dalam kehidupan kita. Ada gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung yang menghalangi kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Kita berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Jadi iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, iman yang membawa kemenangan. Nah, kita akan melihat apa itu iman sebesar biji sesawi ini. Dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-22, ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang iman, tentang biji sesawi. Jadi apa yang dikatakan? Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil, kata Tuhan, dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, perhatikan ini biji sesawi. Bijinya paling kecil di antara segala jenis benih. Ada yang pernah lihat biji sesawi? Pak Yahya, udah pernah belum Pak? Sudah pernah ke Israel belum Pak? Belum. Saya juga belum. Tetapi kita bisa melihat sama-sama di internet ya, cari di Google sana, biji sesawi. Karena dulu ketika saya kecil gitu, kalau mendengar tentang biji sesawi, bayangan saya itu biji sawi yang sering ditanam sayuran itu ya sama petani-petani di daerah di Indonesia ya, mungkin di Wonosobo kan banyak itu petani-petani daerah lereng Gunung Sumbing, lereng Gunung Sindoro. Nah, biji sawi bayangan saya itu. Saya bingung ketika membaca ini, kemudian dikatakan biji sawi ini bisa tumbuh menjadi pohon. Wah, ini gak masuk akal menurut saya.
Karena yang saya lihat pada waktu itu sesawi ya tumbuhnya sayuran sawi. Jadi salah penangkapan ya. Tapi puji Tuhan, kita yang hari-hari ini di era yang sudah sangat maju, meskipun kita belum pernah ke Israel, kita bisa tahu apa itu biji sesawi. Kita bisa cari di internet dan tahu ternyata bijinya memang kecil. Tetapi ketika ditanam bisa menjadi sebuah pohon yang besar, bahkan dikatakan apa? Burung-burung di udara bisa bersarang di pohon-pohon itu. Wah, luar biasa. Mari kita lihat dari apa yang kita baca ini dari Matius pasal 17 ayat 20, Matius pasal 13 ayat 22 ini tentang biji sesawi ini. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi. 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama adalah iman sebesar biji sesawi artinya adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Apa? Bertumbuh. Jadi iman orang percaya ini harus bertumbuh. Ya. Biji sesawi ini adalah benih yang bisa bertumbuh di jenis tanah apapun, jenis tanah apapun ya. Dari benih yang kecil terus bertumbuh menjadi pohon yang besar. Inilah iman yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Iman kecil, tetapi harus bertumbuh. Harus semakin besar dan semakin besar. Memang iman sebesar biji sawi, iman yang kecil saja, itu sanggup melakukan mujizat yang dahsyat. Untuk mengalami mujizat Tuhan, memang cuma perlu iman yang kecil. Berapa tahun yang lalu ketika Bapak Rohani kita Pak Niko itu mengadakan KKR kesembuhan di Purwokerto. Tahun berapa saya lupa ya. Sudah sangat lama. Saya itu mengajak beberapa orang dari kampung saya itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya belum percaya. Mereka punya kepercayaan lain. Orang-orang yang sakit sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rohani kita. Orang-orang yang tidak bisa ke dokter karena biaya, pada waktu itu belum ada BPJS. Kalau sekarang udah ada BPJS, sudah tercover ya, lebih baik tentunya. Tetapi pada waktu itu belum ada, sehingga ketika orang itu sakit dan tidak punya uang, tidak bisa untuk berobat, ya ke pengobatan alternatif, ya ke tadi mbah dukun tadi ya, ke ramuan dan sebagainya. Dan ketika ada KKR itu saya ajak mereka, yuk mau nggak kita datang ke nih KKR kesembuhan, nanti didoakan. Mereka perhatikan, bukan orang percaya. Sebagian dari mereka bukan orang-orang percaya, sebagian juga orang yang percaya, tapi tadi yang Kristennya datangnya cuma setahun 2 kali atau 3 kali. Tetapi ketika mereka datang di KKR tersebut, banyak dari mereka yang mengalami kesembuhan. Ada tetangga saya yang benar-benar mengalami kesembuhan dan kemudian saking senangnya dia bersaksi, bercerita kepada tetangga-tetangganya yang juga bukan orang percaya. Wah, saya disembuhkan oleh orang Kristen. Dibawa ke acaranya orang Kristen, saya sembuh. Wah, kesaksian. Perhatikan ini, mereka imannya kecil atau besar? Imannya tentu saja masih kecil ya. Percaya waktu itu ketika dibawa percaya, tapi kecil. Tapi perhatikan, iman yang kecil ini bisa mengalami kesembuhan. Bisa membuat mereka mengalami mujizat. Iman yang kecil bisa membuat mereka mengalami mujizat. Masih ingat dengan Rasul Petrus? Ketika Rasul Petrus, ini rasul yang luar biasa ya, Rasul Petrus ini. Ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan tinggalkan saya seorang berdosa. Dia mengakui bahwa dia itu seorang yang berdosa. Tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dalam perjalanannya mengiring Tuhan, dari iman yang kecil sampai dia mengalami iman yang besar. Pada suatu kali, kita ingat
kisah ini, Bapak Ibu yang pernah sekolah minggu sering mendengar kisah ini, kita yang sudah baca Alkitab pernah mendengar kisah ini, tentang Petrus berjalan di atas air. Ya, ingat ya, ketika murid-murid sedang mendayung perahu, kan Tuhan Yesus menyuruh mereka mendahului untuk menuju ke seberang. Tengah malam tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Murid-murid kaget kan, dikiranya itu hantu. Makanya hati-hati nih orang Kristen, antara Tuhan dan hantu itu cuma dibolak-balik ya, Tuhan atau hantu. Ya, hati-hati orang Kristen ini. Wah, itu hantu. Lalu Tuhan jawab, ini aku Tuhan. Lalu Petrus bilang gini, kalau itu engkau Tuhan, maka suruhlah saya untuk mendekat kepadamu. Nah, Tuhan Yesus menyetujui permintaan Petrus. Petrus akhirnya berjalan di atas air. Petrus bisa, oh iya, bisa ya ternyata berjalan di atas air. Tapi perhatikan, ketika Petrus melihat sekelilingnya, dia merasakan tiupan angin, udara yang dingin, imannya mulai goyah. Petrus tenggelam. Kemudian dia berkata doa yang sangat singkat, Tuhan tolong, gitu ya. Ini doa yang sangat singkat, Tuhan tolong, tapi manjur ternyata karena Tuhan langsung tolong. Jadi Bapak Ibu kalau dalam keadaan kondisi kepepet apa, doa dengan cara doa yang sangat singkat ini, Tuhan tolong. Petrus diangkat oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu orang yang kurang percaya. Kalau terjemahan dari King James Version dikatakan little faith, imanmu kecil Petrus. Perhatikan, iman yang kecil ini bisa membuatnya berjalan di atas air. Maksudnya gini, orang percaya ketika kita terima Yesus, kita mengalami Yesus, kita menerima pertolongan Tuhan, mungkin saat ini iman kita masih kecil. Tapi perhatikan, Tuhan tidak mau kita tetap dalam keadaan iman yang kecil ini, karena iman kita harus bertumbuh. Iman kecil mampu mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita, iya. Karena iman sebesar biji sawi, artinya yang kecil saja dapat memindahkan gunung dari tempat ini ke tempat yang lain. Artinya persoalan dalam kehidupan kita, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita bisa diselesaikan dengan mujizat Tuhan karena kita memiliki iman. Meskipun iman itu kecil. Tapi perhatikan, tapi untuk setia dalam mengikut Tuhan dibutuhkan iman yang besar. Orang-orang yang saya bawa ke KKR tadi, mereka mengalami kesembuhan. Tetapi mereka tidak dapat bertahan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kenapa? Imannya tetap kecil. Imannya tidak mau jadi iman yang besar. Saya pernah mendoakan seseorang ketika itu dia sakit perutnya. Didoakan pindah ke lehernya. Wah, sakit perut pindah ke leher. Kemudian saya doakan lagi sembuh. Lalu dia bilang gini, saya mau ke gereja. Saya mau ikut ke gereja sekali dua kali. Tapi ketika menghadapi tantangan dari lingkungan di sekitarnya, dia mundur dan tidak berani. Kenapa? Dia tidak mau menambahkan kepada iman itu untuk semakin besar dan semakin besar. Sehingga apa? Iman kecil memang dia bisa mengalami mujizat. Tetapi karena imannya tetap kecil dan tidak mau bertumbuh dalam imannya, dia tidak setia, dia tidak kuat menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Dan dia akhirnya sekarang tidak pernah ke gereja lagi. Nah, jadi iman yang kecil memang bisa melakukan mujizat, bisa mendatangkan mujizat. Tetapi untuk tetap setia sampai garis akhir, saudara dan saya, kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Tentu saja kita ingat Roma 10 ayat 17 apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi agar iman kita bertumbuh, maka kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Setiap orang itu mengalami pertumbuhan secara jasmani. Gimana caranya bisa mengalami pertumbuhan secara jasmani? Ya
makan makanan, makan minuman yang sehat supaya bertumbuh dengan baik, bertumbuh secara jasmani itu bertumbuh maksimal. Ya. Kalau gizinya tidak terpenuhi dari kecil, biasanya akan mengalami masalah dalam pertumbuhannya. Ya betul nggak Bapak Ibu dokter? Betul ya? Ya, Indonesia ini punya masalah di masa yang lalu, yaitu stunting ya. Sekarang sedang digalakan untuk kita bisa mengatasi ini. Jadi masalahnya karena gizi yang kurang, secara fisik bisa bertumbuh, tapi perkembangan otaknya tidak bisa maksimal. Bisa lulus kuliah nggak bisa, tetapi tidak bisa mencerna keadaan dengan baik. Makanya kita lihat bangsa kita ini harus kita doakan terus. Coba perhatikan di media sosial, cuitan-cuitan dari netizen Indonesia itu barbar sekali, benar nggak? Iya nggak? Mudah diprovokasi orang-orangnya. Kenapa? Ini masalah dari dulu ya. Masalahnya salah satunya adalah pertumbuhan yang tidak maksimal, stunting tadi. Secara fisik bertumbuh, jadi makanannya, gizinya itu cuma untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, tapi nggak otaknya. Sehingga ini jadi masalah sampai hari ini. Makanya kita harus bisa memerangi ini. Ya, pemerintah sedang menggalakkan supaya gizi anak-anak itu terpenuhi. Ini masalah. Ya kan? Orang-orang yang bisa sekolah, bisa kuliah selesai, tapi ya tadi, ini biasa disebut dengan netizen. Lihat cuitan-cuitannya ya, sangat gak karu-karuan. Saya kalau di media sosial lihat, waduh kacau ini. Mudah diprovokasi orang-orang Indonesia, apalagi sentimen-sentimen yang berbau sara, berbau agama, gampang sekali diprovokasi. Kenapa? Tidak bisa mencerna dengan baik. Nah, itu baru jasmani. Bagaimana dengan kehidupan rohani? Kehidupan rohani juga harus bertumbuh dengan baik, dengan maksimal. Gimana caranya? Makan makanan rohani itu firman Tuhan. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita meresponnya apa? Sebagaimana firman Tuhan itu mengajarkan hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah kebutuhan hidup, ada kekurangan kebutuhan, harus bayar sekolah, bayar listrik, harus membeli kebutuhan pokok, sepertinya kok kurang Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita perkatakan itu, mungkin kita nyanyikan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada lagunya kan? Kita nyanyikan pujian itu. Sehingga apa? Itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Ketika kita berdoa tentang sakit penyakit yang belum sembuh, Tuhan, berdoa untuk sakit penyakitku. Tuhan sudah ke dokter, sudah berusaha seperti ini tapi belum ada hasil. Tuhan, apakah Kau sanggup menyembuhkan? Ketika kita mulai ragu, kita ingat firman Tuhan. Oleh pilur-pilur Yesus, Engkau disembuhkan. Kita berkatakan firman Tuhan, oleh pilur-pilurnya aku sudah sembuh, aku sehat. Iman, ya. Perkatakan firman itu, dengarkan, renungkan firman Tuhan, akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Seperti biji sawi, dari biji benih yang kecil bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itu yang Tuhan mau. Iman kita harus bertumbuh. Jadi yang pertama, perhatikan ini, iman sebesar biji sawi artinya apa? Iman yang bertumbuh. Yang kedua, biji sawi adalah tipe benih yang tidak gampang mati. Jadi biji sawi ini tipe benih yang tidak mudah mati dalam kondisi apapun. Ia bertahan dalam keadaan yang sulit dan serba terbatas. Meskipun kondisinya dalam kekeringan, kondisi mungkin air kurang, tetapi biji sawi ini mampu bertahan. Ini berbicara tentang apa? Iman meskipun, ya, bukan iman karena. Apa artinya ini iman meskipun? Iman meskipun adalah tipe iman yang tidak gampang menyerah. Iman yang gigih,
Iman inilah yang akan mengerjakan kemenangan dalam kehidupan kita. Maksudnya iman meskipun itu gimana? Iman meskipun itu gini, meskipun dunia bergoncang, aku tetap percaya Yesus. Meskipun Tuhan belum menjawab doa saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Meskipun pertolongan Tuhan belum datang, aku tetap percaya bahwa rancangannya tetap yang terbaik buat hidupku. Itu iman meskipun, bukan iman karena. Iman karena itu gini, karena Tuhan baik maka saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini baru karena. Ya. Karena Tuhan menjawab doa saya maka saya mengucap syukur kepadanya. Saya beribadah. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik. Karena Tuhan menolong saya. Karena Tuhan membuka usaha yang baru dalam kehidupan saya. Usaha saya mulai berjalan dengan baik. Karena itulah saya datang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi jika kondisinya tidak seperti yang kita harapkan? Apakah kita tetap berkata Tuhan Yesus itu baik? Kita akan melihat dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, tidak usah dibuka, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu kisah ini. Kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat ya, pada masa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah bagian dari orang-orang yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel dalam masa pembuangan. Karena Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Bersama dengan Daniel, kalau kita baca kisahnya dalam kitab Daniel, ada tokoh yang terkenal yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada suatu kali Raja Babel ini membuat patung yang besar, yang sangat tinggi, dan ditetapkan dalam suatu waktu ketika terdengar bunyi-bunyian, maka terdengar suara musik, genderang dan sebagainya yang dibunyikan. Maka semua orang di Babilonia harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Babel ini. Kalau tidak, hukumannya apa? Akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi hukumannya mati, dibakar ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tokoh yang luar biasa. Dia tidak mau menyembah kepada raja. Ditegur, diingatkan, ayo harus menyembah. Tidak mau. Lalu dia menjawab gini. Ini jawaban yang luar biasa. Karena dia berkata gini, Tuanku, aku tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Karena apa? Karena aku percaya bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup menyelamatkan saya dari perapian yang menyala-nyala. Hebat gak? Berani ya, hebat. Tapi ini belum seberapa, karena ini baru karena, ya, baru iman karena Tuhan yang saya sembah, saya percaya sanggup menyelamatkan. Tetapi mereka melanjutkan perkataannya, ini yang luar biasa. Kalau tadi biasa, tapi ini yang luar biasa. Dia berkata gini, tetapi seandainya tidak Tuanku, artinya apa? Seandainya Tuhan tidak menolong saya, meskipun Tuhan tidak menolong saya, walaupun Tuhan tidak menolong saya tetap tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Inilah iman meskipun, iman karena. Tapi justru karena iman meskipun ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tetap dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tidak terbakar. Bahkan Raja Babel waktu itu melihat yang dimasukkan itu 3 orang. Tetapi yang terlihat di sana di perapian itu kenapa 4 orang. Dan yang satu seperti anak dewa. Artinya apa? Ada Tuhan yang bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian itu. Dan tidak ada yang terbakar dari mereka. Kenapa? Karena memiliki iman meskipun, iman karena ini. Nah, Tuhan mau saudara, kita memiliki iman yang ini. Iman biji sawi adalah iman yang meskipun, iman yang walaupun, bukan iman karena. Bukan hanya karena saya ditolong Tuhan lalu saya sungguh-sungguh. Bukan karena Tuhan membuka hal-hal yang baru maka saya semakin setia. Tetapi meskipun, ya, walaupun
Walaupun saya masih menghadapi banyak pergumulan hari-hari ini, saya tetap percaya dan mau tetap setia. Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, saya mau tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun kondisi belum berubah, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Inilah iman walaupun, iman meskipun, bukan iman karena. Seperti biji sesawi yang tetap bisa tumbuh dimanapun ia berada. Artinya dalam segala kondisi dan situasi yang sulit sekalipun. Iman kita juga harus bertumbuh dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Situasi yang baik ataupun situasi yang sedang tidak baik menurut daging kita. Karena kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, meskipun kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, dan kita sepertinya belum melihat pertolongan Tuhan, sepertinya masih jalan buntu di sana, sepertinya belum ada jalan keluar, sepertinya Tuhan belum membuka pintu, tapi kita tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Itulah iman walaupun, iman meskipun, bukan iman karena. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sukacita, amin. Semangat ya, sukacita, amin. Ya, puji Tuhan, sukacita bukan hanya karena ini yang terakhir ya. Kalau yang terakhir biasanya memang sukacita, wah selesai sebentar lagi kita pergi makan-makan kan gitu kan. Hari Minggu bebas. Enggak ya, kita bersukacita karena kita itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, iman sebesar biji sawi adalah iman yang menjadi berkat. Biji sawi dari pohon yang, dari benih yang kecil, tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Dan apa yang Alkitab katakan? Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi menjadi berkat. Dari benih yang kecil tumbuh jadi pohon yang besar dan menjadi berkat bagi apa? Bagi burung-burung di udara datang berlindung bersarang pada cabang-cabangnya. Ini gambaran dari kehidupan kita. Kalau saudara dan saya, kita memiliki iman yang bertumbuh tadi. Dari yang kecil kita terus dengar firman, kita terus memberikan makan makanan rohani dalam kehidupan kita. Iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kita mengalami pengalaman dengan Tuhan yang membuat iman kita juga semakin hari semakin bertumbuh. Maka percaya hidup saudara dan saya akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Karena orang percaya yang bertumbuh imannya, pasti hidupnya akan jadi berkat. Orang yang bertumbuh imannya minimal akan terjadi perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dari dulu yang suka marah misalnya, suka marah berubah, marahnya jadi hilang, menjadi hilang, jadi hilang. Maka orang di sekitarnya akan mengalami berkatnya. Ya, wah, bapak saya dulu pemarah, sekarang setelah mengenal Tuhan mulai berubah loh, sudah nggak suka marah-marah lagi. Jadi berkat gak? Jadi berkat ya. Yang dulu egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri, pokoknya menurut saya, kepentingan saya. Tetapi semakin mengenal Tuhan mulai berubah. Dia mulai memperhatikan orang di sekitarnya. Dia mulai memperhatikan orang lain. Dan hidupnya pasti menjadi berkat. Jadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertumbuh imannya, hidupnya pasti jadi berkat. Dan Tuhan mau kita bertumbuh. Memang begini, memang Tuhan itu menerima kita apa adanya. Saudara dan saya diterima apa adanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Apapun kondisi kita di waktu yang lalu, masa lalu kita mungkin suram, masa lalu kita mungkin berat, gelap, mungkin masa lalu kita itu jahat dan sebagainya. Orang bisa katakan masa lalu yang tidak baik bisa saja terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan menerima dia apa adanya. Tapi perhatikan, namun Tuhan tidak mau kita tetap terus dalam keadaan apa adanya tadi. Tuhan mau kita tadi bertumbuh
iman kita. Dan dengan kita bertumbuh iman kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Karakter yang semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Kehidupan yang mulai diubahkan. Dan saya percaya orang-orang demikian akan menjadi berkat karena akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Apa itu buah roh? 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika ini ada dalam kehidupan kita, ini dihasilkan dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita akan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang yang menghasilkan buah ini kenapa? Karena imannya bertumbuh, tidak menjadi kecil saja. Imannya tetap bertumbuh hingga dia tetap setia. Setia sampai garis akhir. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia, hidupnya menginspirasi banyak orang-orang percaya lainnya untuk tetap setia. Hidupnya akan menjadi berkat. Sampai di sini nangkap ya, iman sebesar biji sawi. Pertama adalah iman yang apa? Bertumbuh. Sama-sama katakan, iman yang bertumbuh. Yang kedua, iman meskipun. Yang ketiga, iman yang menjadi berkat. Ya, iman yang menjadi berkat. Jadi iman sebesar biji sawi, apa yang kita pelajari hari ini. Iman kita harus bertumbuh. Kita harus memiliki iman meskipun, iman walaupun, bukan iman karena. Dan hidup kita menjadi berkat. Terakhir yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus mau kita memiliki iman biji sawi. Sebab iman biji sawi bukan hanya membawa kita kepada kemenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi perhatikan, iman biji sawi juga membawa kita kepada keselamatan kekal. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan dari iman kita, percaya kita, adalah keselamatan kekal. Rasul Petrus adalah rasul yang luar biasa. Tadi saya singgung tentang Rasul Petrus. Dari ketika dia datang kepada Tuhan, dia berkata, aku seorang yang berdosa. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dari iman yang kecil, memiliki iman yang kecil, dia menghadapi banyak hal ketika dia mengikut Tuhan. Dia mengalami banyak hal dalam dia mengikut Tuhan. Dia pernah ditegur oleh Tuhan. Dia bahkan ditegur dengan keras. Dalam perjalanan hidupnya dikatakan iman yang kecil. Meskipun dia melakukan hal yang luar biasa, Tuhan pernah berkata, imanmu kecil Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, oleh pasukan Romawi. Petrus yang pernah berkata, Tuhan, sekalipun mereka pergi meninggalkan Engkau, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia justru menyangkal Tuhan Yesus di depan banyak orang. Tetapi ketika Petrus dipulihkan oleh Tuhan, ketika Tuhan setelah kebangkitannya, dia menjumpai Petrus secara pribadi dan memulihkan hidupnya. Terlebih setelah peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, kehidupan Petrus benar-benar berubah. Imannya benar-benar bertumbuh. Iman yang tadinya kecil bertumbuh menjadi iman yang walaupun, iman yang meskipun, dan hidupnya pun jadi berkat. Petrus menjadi sokok guru jemaat, menjadi pemimpin dari para rasul di Yerusalem pada waktu itu. Dia pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat dan dia menanam banyak gereja baru. Oleh kehidupannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Oleh kehidupannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena menerima Yesus. Kita juga bisa mendengar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Salah satunya adalah tulisan dari Rasul Petrus. Dia memiliki iman yang walaupun, iman yang meskipun, dan iman yang menjadi berkat dalam kehidupannya. Sampai suatu saat Rasul Petrus yang pernah lari tidak mau mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tapi di masa tuanya dia tahu bahwa dia harus tetap setia sampai garis akhir. Suatu saat dalam sejarah gereja dicatat, Rasul Petrus sempat ingin meninggalkan kota Roma karena melihat penganiayaan yang dahsyat atas umat Tuhan di kota itu. Dan dia ingin meninggalkan kota itu. Tapi di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menjumpai Rasul Petrus, dan Rasul Petrus mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kota Roma. Dia dengan gagah berani datang menghampiri kematiannya. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap dan dihukum dengan cara disalib. Tapi dia berkata demikian, saya tidak layak disalib seperti Tuhan. Saya mau disalib dengan kepala di bawah. Rasul Petrus dari seorang yang dikatakan imannya kecil, tapi ketika dia mau bertumbuh dalam imannya, dia memiliki iman yang meskipun, iman yang walaupun, dan imannya sungguh-sungguh menjadi berkat. Dia menjadi seorang yang luar biasa dalam hal iman. Dan dia menuliskan tujuan dari iman, keselamatan yang kekal. Saudara, kita belajar dari kisah ini. Dari seorang Rasul Petrus, bagaimana dia memiliki iman yang bertumbuh. Dia contoh dari pribadi yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Saudara dan saya, mari kita perhatikan apa yang kita dengar pagi hari ini. Kita ingat Tuhan mau iman kita bukan sekedar iman yang biasa, tapi iman sebesar biji sawi dalam hidup kita harus terus bertumbuh, semakin bertumbuh dan bertumbuh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita renungkan apa yang kita dengar, apa yang telah kita terima tentang iman sebesar biji sawi. Haleluya. Mari izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi. Apa yang mau Tuhan taruh dalam hati kita? Mungkin ternyata selama ini kita tidak memperhatikan pertumbuhan iman kita. Kita bersikap masa bodoh. Mungkin kita berkata, udah yang penting saya jadi orang Kristen yang baik saja. Saya rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi tidak peduli dengan bagaimana rohani kita bertumbuh. Tapi siang hari ini ketika kita mendengar firman, mari kita ambil sebuah komitmen. Tuhan, aku mau imanku bertumbuh. Imanku sungguh-sungguh bertumbuh, bukan hanya kecil saja. Meskipun aku tahu iman yang kecil sanggup memindahkan gunung, tapi aku mau imanku bertumbuh, semakin bertumbuh dan bertumbuh. Dalam keadaan apapun aku tetap setia kepadamu. Hola masyikarala Bapa, datang kepada Tuhan. Ya nana masyikarala. Ya masyikarala Bapa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yo, nyanyikan pujian ini dari awal jemaat Tuhan. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, ku tak
datang menerbang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sambil mengangkat tangan katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku, melimpah kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Berkat-Mu atasku, melimpah kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, puji, sembah Kau Yesus. Ya la la basyara la ba ba, na na la 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 basyara la 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 bo, ya la la ba 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 ba, ya la la ba 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 ba. Mari kita yang rindu memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, memiliki iman yang meskipun, iman yang walaupun, iman yang tetap percaya dalam segala situasi, iman yang hidup kita membuat hidup kita menjadi berkat. Mari hampiri Dia, minta kekuatan yang baru, minta pengurapan yang baru atas hidup kita. Minta Tuhan, biarlah aku memiliki iman yang bertumbuh, iman yang sungguh-sungguh bertumbuh. Oh nama sigara la ba 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 ba, he na 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 la ba sigara la ba 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 ba, he na na la ba sha na na na, oh la ba 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 ba, oh na na ba sha na na na, na na la ba 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 ba, ya na la ba 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 ba. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu di kota Semarang ini Tuhan, gereja-Mu di kota ini, gereja-Mu di tempat ini. Biarlah sungguh-sungguh umat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, iman yang tidak terkondisikan dengan apapun. Karena dalam segala situasi dan kondisi, umat Tuhan di tempat ini tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetap setia, bahkan semakin hari semakin setia, semakin hari semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Iman yang menjadi berkat, umat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dan hidupnya semakin jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Berikan kekuatan yang baru Tuhan di setiap tantangan yang umat-Mu hadapi hari-hari ini, setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau bekerja untuk mendatangkan kebaikan, karena justru lewat pergumulan, lewat masalah, lewat tantangan yang dihadapi ini akan membuat iman umat-Mu di tempat ini semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu. Pakai lebih lagi kehidupan umat-Mu Tuhan, bahwa gereja ini juga semakin bertumbuh berkembang. Karena kami percaya masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum menerima Engkau, dan Tuhan percayakan kepada kami jiwa-jiwa itu Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh semakin hari juga bersama-sama bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Berkati pekerjaan Tuhan di kota Semarang ini Tuhan. Pakai keberadaan gereja-Mu di tempat ini untuk membawa jiwa-jiwa baik kemuliaan Tuhan. Karena umat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang bertumbuh, iman yang menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, tetapi Engkau yang terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan dan hati kita pandang kepada Tuhan Yesus, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Aku yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati mengasihi Tuhan, hati yang mencari Tuhan,
Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hati untuk melakukannya, maka janjinya Engkau dewa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.